Assalamualaikum Bu Reni, selamat pagi. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Dewi, selamat pagi juga. Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Oh iya Bu Reni, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan ke Bu Reni, nanti kan saya mau masuk ke kelasnya Bu Reni untuk melaksanakan observasi atau supervisi akademik ya. Tapi sebelum saya masuk ke kelasnya Bu Reni, itu kan ada tahapan yang harus kita lakukan dulu, yaitu tahapan pra observasi. Nah, nanti di sini kayak ngobrol santai aja kok Bu Reni. Saya cuma pengen tahu persiapan Bu Reni sebelum saya masuk ke kelas Bu Reni itu apa saja. Oke, siap Bu Dewi, insya Allah saya sudah mempersiapkannya. Wah, keren sekali Bu Reni ya. Terima kasih ya atas persiapannya. Nah, nanti pas saya masuk kelasnya Bu Reni ini, rencananya Bu Reni mau mengajarkan materi apa ke anak-anak kelas 1 ya? Ya, nanti saya akan mempresentasikan materi tentang gotong royong Bu Dewi. Gotong royong berarti mapel Pancasila, Pancasila ya? Oke. Kayaknya menarik sekali ya mengajarkan materi Pancasila. Materinya apa ya Bu ya? Ya, materi gotong royong, bekerja bersama gitu. Oh iya. Mengajarkan materi gotong royong ke anak kelas 1 ya, kelas rendah. Sepertinya menantang sekali ya Bu ya. Betul sekali Bu Dewi, mengajar kelas 1 itu banyak sekali tantangan. Iya pasti ya, luar biasa. Oke, kemudian ketika Bu Reni ini mengajarkan mapel Pancasila, materi gotong royong, itu tujuan pembelajarannya apa saja ya Bu Reni? Oh, tujuannya saya ingin peserta didik mampu mengidentifikasi tugas dan peran dirinya dalam bekerja bersama seperti gotong royong gitu. Ya. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi tentang hal-hal yang berharga, hal-hal yang menurutnya penting untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Dan saya juga berharap siswa bisa mengidentifikasi tentang pengembangan cara bertanggung jawab tentang menghargai hal-hal yang sangat berharga dan penting untuk dirinya sendiri dan juga orang lain, begitu. Lengkap sekali ya tujuan pembelajarannya. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai Bu Reni ketika mengajarkan materi gotong royong ini di kelas 1 apa saja ya Bu Reni ya? Wah, kalau area pengembangan pembelajaran yang ingin saya sampaikan yaitu saya menginginkan peserta didik agar mampu mencerna dan menerima materi yang saya sampaikan dengan cepat. Ya. Dan saya juga ingin peserta didik itu memiliki keterampilan dalam memimpin Bu Dewi. Keterampilan kepemimpinan menjadi pemimpin. Oke, nah tadi tujuannya sudah dijelaskan lengkap sekali. Area pengembangan yang ingin dicapai juga tadi sudah disampaikan Bu Reni. Nah, agar tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian area pengembangan yang ingin dicapai itu tercapai atau terwujud, strategi apa nih yang dipakai Bu Reni di kelas 1 ini? Untuk strateginya saya menggunakan media gambar Bu Dewi karena kelas 1 itu suka sekali dengan gambar-gambar yang menarik, tapi tentunya dengan gambar-gambar yang ada hubungannya dengan materi yang ingin saya sampaikan, supaya anak lebih mudah memahami dan mencerna apa yang ingin saya sampaikan Bu Dewi. Oh iya, oke. Menarik sekali ya Bu Reni ya. Saya jadi penasaran sekali nanti pembelajarannya seperti apa. Karena jujur saya kan belum pernah ngajar kelas 1 ya, jadi merasa tertantang sekali pembelajarannya seperti apa. Nih, anak kelas 1 belajar materi gotong royong. Mudah-mudahan nanti sukses ya Bu ya. Amin. Nanti sampai ketemu minggu depan di kelasnya Bu Reni. Mudah-mudahan nanti setelah observasi itu nanti ada umpan balik atau saran atau perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, baik Bu Dewi, saya juga berharap semoga kegiatan ini dapat menambah semangat saya untuk mengajar kelas 1 untuk kelanjutannya, dan saya juga berharap mendapatkan saran dalam pembelajaran ini, pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan dalam pembelajaran diferensiasi, begitu Bu Dewi. Saya minta diarahkan gitu. Oke Bu Reni, kita sama-sama belajar ya. Terima kasih Bu Reni. Iya, sama-sama Bu Dewi.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal. Sebelah saya ada Bu Dian Chandra Dewi selaku pengajar praktik, dan di sebelah kanan saya ada Bu Reni selaku rekan sejawat. Kali ini saya akan melaksanakan tahapan pasca observasi yang merupakan rangkaian dari supervisi coaching akademik. Terima kasih. Selamat pagi Bu Reni. Selamat pagi Bu Dewi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh ya Bu Reni, menindaklanjuti kegiatan supervisi akademik yang sudah kita lakukan kemarin. Alhamdulillah kan sudah selesai ya. Nah, hari ini kita ada di tahapan pasca observasi. Jadi hari ini kita mau ngobrol santai aja nih terkait observasi yang kita lakukan kemarin gitu. Bu Reni lagi sibuk nggak nih? Kebetulan kelas 1 sudah pulang Bu Dewi, jadi Pulang ya? saya senggang. Oke, alhamdulillah. Oh iya, gimana perasaannya Bu Reni setelah observasi kemarin nih? Saya lega Bu Dewi, Lega. saya Plong ya? Alhamdulillah saya pulang dari observasi ini, saya bisa berbagi tentang unek-unek saya dengan Bu Dewi ya, tentang pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Dan saya belum tahu ya apakah sudah sesuai atau belum, makanya dari kegiatan ini saya juga meminta saran dan masukan dari Bu Dewi tentang apa yang saya lakukan itu sudah betul apa belum kayak gitu. Oke, ya gitu ya Bu Reni ya, jadi sudah plong ya. Berarti tujuan yang diharapkan Bu Reni dari obrolan ini apa nih? Saya berharap Bu Dewi ada solusi dan perbaikan dari pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Gitu ya. Oke, jadi Bu Reni itu mengharapkan ada perbaikan dan pembelajaran yang dari belajar yang selama ini Bu Reni lakukan sudah betul atau ada yang perlu diperbaiki gitu. Nah, menurut Bu Reni nih yang perlu diperbaiki apa sih dari belajarnya Bu Reni? Kadang saya itu merasa murid itu kurang gimana ya Bu Dewi, kurang jadi kayak masih bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Dan mungkin dengan media yang saya gunakan apakah masih kurang atau gimana, mungkin kurang menarik, padahal selama ini saya menggunakan media gambar dan nyanyian ya yang menarik, tapi kayak ada yang kurang ya. Oh gitu, jadi kayaknya muridnya kok kayak bosan gitu ya. Bosan gitu. Nah, menurut Bu Reni kenapa ya murid-murid di kelasnya Bu Reni itu merasa bosan, padahal kan Bu Reni sudah memaksimalkan media pembelajaran ya, sudah pakai gambar itu. Kadang kelas 1 juga saya dengar nyanyi biar semangat. Menurut Bu Reni apa ya? Kenapa mereka bosan ya? Itu murid-murid itu ingin kegiatan pelajaran yang asik Bu Dewi. Gitu. Sudah dengan media yang tidak membosankan, tidak monoton gitu. Menurut Bu Dewi bagaimana ya? Oke, saya pendapat nih sama Bu Reni. Jadi menurut Bu Reni yang membuat murid itu cepet bosen gitu mungkin medianya ya, perlu ada variasi media. Saya sependapat nih sama Bu Reni, supaya murid-murid itu bisa menikmati pembelajaran itu harus bagaimana. Nah, menurut Bu Reni pembelajaran yang bagaimana nih biar anak-anak itu tidak bosan gimana? Kalau menurut saya itu pembelajaran yang mengasihkan itu pembelajaran yang berpusat pada murid tentunya ya Bu Dewi ya. Pastinya. Kemudian menggunakan media yang mereka sukai, contohnya media dari video dari YouTube atau semacam kayak bermain game kayak gitu ya. Nah, betul Bu Reni, saya sependapat nih. Nah, Bu Reni sudah pernah nyoba belum pakai video dari YouTube atau mungkin permainan atau games di luar kelas gitu, sudah pernah? Terus terang belum Bu Dewi, makanya saya di sini meminta pendapat dari Bu Dewi tentang hal itu. Oh iya, betul. Sebenarnya yang disampaikan Bu Dewi itu sudah betul, idenya itu sudah betul ya. Bisa menggunakan media pembelajaran dari YouTube, kan sekarang banyak tuh ya video-video di YouTube. Saya juga pernah atau sering memakai video-video dari YouTube buat pembelajaran di kelas 5, dan anak-anak antusias sekali gitu. Nah, berarti Bu Reni kan sudah ada rencana nih mau menerapkan media video dari YouTube itu. Nah,
sekarang rencananya Bu Reni itu untuk menyelesaikan masalah Bu Reni itu supaya anak-anak gak bosan itu gimana? Niat saya yang pertama akan saya rencanakan pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar seperti kayak tadi Bu Dewi video Ya. saya ambil dari YouTube, YouTube gitu agar ya. murid itu tidak bosan jadi tertarik ada video kayak menonton televisi kayak gitu ya. Iya. Atau bisa juga dengan games atau bermain itu kan nggak harus di dalam Di kelas dalam, gitu ya, malah lebih luas di luar Di kelas luar gitu. kelas, iya. Gimana Bu Dewi? Ya bagus sekali, keren sekali rencana Bu Reni. Saya dukung. Nah Ya. kemudian apa nih komitmen Bu Reni dari rencana yang Bu Reni sebutkan tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang seperti tadi yang saya inginkan. Oke. Jadi supaya mengasihkan pembelajaran yang menggunakan sumber belajar yang menarik bagi murid dan sehingga murid itu bisa menjalankan seperti yang sekarang menjadi kayak metode Merdeka Belajar gitu Belajar, yang bisa ya. pada murid gitu ya Bu Dewi, dan saya berkomitmen untuk melaksanakan rencana ini secepatnya. Secepatnya. Mudah-mudahan besok bisa saya laksanakan. Besok ya, wah keren Mulai sekali Bu besok. Reni, ini bagus sekali. Saya dukung ya. Mudah-mudahan semua rencana Bu Reni berjalan sesuai rencana dan harapan ya Bu Reni ya tetap semangat dan sukses selalu. Iya, terima kasih Bu Dewi atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa menjadi guru yang selalu bisa berdiskusi dan memberi masukan seperti ya kayak bagaimana cara menjadi guru Iya. yang selalu dirindukan oleh muridnya. Kolaborasi ya Bu Kolaborasi ya. ya, Iya. kita kan sama-sama menjadi guru yang selalu diharapkan oleh murid ya, jadi nggak membosankan gitu ya Bu Dewi. Oke, alhamdulillah mudah-mudahan ya Bu Reni ya sama-sama belajar. Oke, terima kasih Bu Reni. Sama-sama Bu Dewi, saya juga berterima kasih ya Bu Dewi ya atas Ya. segala masukan dan sarannya. Sama-sama.